Oke, di record. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suara saya clear ya? Jelas ya? Clear, Pak. Oke, baik. Jadi, kita pertemuan yang ke-13. Ya, ke-13. Di 13 ini menyambung yang 2 minggu yang lalu. Dan seminggu yang lalu kita nggak ada kuliah ya, karena saya ada keperluan mendadak. Jadi makanya saya usahakan hari ini harus ada tatap muka online. Jadi menyambung materi 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kita sudah membuat database khusus untuk kontak form. Ya. Lalu di minggu selanjutnya, di minggu kemarin harusnya kita sudah bisa menghubungkan PHP dengan database kontak form ya. Sebenarnya ini sudah dilakukan sebenarnya di minggu sebelumnya, tapi akan direview lagi, dijelaskan kembali. Sehari ini kita akan menampilkan data kontak yang sudah di-entry ke dalam database, tapi melalui kontak form yang ada di browser ya, diaksesnya melalui web script PHP yang kita buat sendiri. Jadi bukan melalui PHP admin. Kalau kemarin kan kita bikin melalui PHP admin ya. Oke, jadi gambaran sedikitnya seperti itu. Kalau agak bingung nanti kita sambil jalan aja. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah kita hidupkan mesinnya, web servernya Apache kita hidupkan. Ini sudah hidup ya, kondisinya lagi jalan ya, karena ada tombol stop. Lalu yang kedua, yang paling penting juga MySQL-nya kita aktifkan. Di sini tombolnya stop, artinya sudah aktif. Ya, jadi database yang akan kita tampilkan dan juga akan kita tambahkan melalui form yang kita buat itu database website yang sudah dibuat ya dari awal WD2 ini. Oke, jadi ini kan tampilan awal dulu yang pertama ya, tugas pertama ya. Ini nanti dilengkapi saja, kalau yang belum lengkap nanti itu jadi tugas akhir, tugas besar. Nah, yang ini sudah oke. Nah, kita fokus ke yang kontak kan, halaman kontak. Klik kontak, nanti masuk ke halaman kontak. Nah, ini yang terakhir kita lakukan di 2 minggu terakhir, dari Senin yang lalu. Itu kita isikan testing data, memasukkan nama kontak tanpa melalui forum yang sudah dibuat ini. Ya, jadi tidak melalui ini, tapi melalui database langsung kalau kemarin. Localhost PHP admin ya. Jadi kalau mesinnya hidup, MySQL yang warna hijau ini, yang PID-nya 824 ini hidup, itu kita bisa akses database-nya melalui tool PHP MyAdmin. Ini alat bantu ya. Jadi sebenarnya kalau MySQL-nya sendiri tuh pakai command line, pakai perintah melalui DOS gitu sebenarnya. Cuman untuk mempermudah kita membuat database, jadi kita menggunakan PHP MyAdmin. Jadi berbasis web. Ini tool yang banyak orang pakai juga. Nah, ini paling kiri sudah dijelaskan ya semua tampilannya, ini apa saja fungsi-fungsinya secara umum 2 minggu yang lalu. Nah, kalau kita fokus ke database WD2 ini tugas yang terkait dengan website yang kita bikin. Nama database-nya WD2 tabelnya tabel kontak. Jadi dalam database WD2 ada satu tabel. Nama tabelnya tabel kontak. Kalau saya klik WD2 ini baru satu ya. Besarannya baru 16 kilo. Jadi kalau misalnya kita simpan udah ratusan baris, ribuan baris, puluhan ribu baris, sekian juta baris, maka ukuran atau size-nya sendiri akan bertambah. Ini baru 16 kilo karena ukurannya karena jumlah barisnya masih sedikit. Oke. Yang asli. Di mute dulu.
Oke, sorry. Bentar, ini ada yang bentar. Oke. Jadi tabelnya cuma satu, baru ukuran 16 kilo ya. Jadi kalau kita klik lagi kontaknya, berarti kalau kita lihat ini ada 6. Saya udah dicoba tadi pagi sedikit memasukkan, ada 6 sukses gitu ya. Kita bisa tambah lagi. Nah kalau kemarin kita memasukkan datanya melalui menu PHP-admin di sini, insert gitu ya. Kita masukin satu-satu datanya gitu kan. Tapi ini yang memang jangan dilakukan oleh pengunjung website ya, karena ini backend. Artinya kalau user bisa masuk ke sini, artinya dia bisa acak-acak data nanti gitu ya. Artinya dia hanya bisa mengakses lewat sini saja gitu. Mengisi dan menampilkan saja. Tidak ada dia bisa menghapus, tidak ada dia bisa mengubah. Tapi kalau kita dari sisi developer, ini di sisi tool PHP-admin ini bisa kita hapus, bisa kita ubah. Contoh nih, saya hapus yang kontak ID-nya 5 nih. Di Chandra ada 2 ya. Saya delete. Do you really want to execute delete from bla 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 gitu kan? Oke. Artinya kalau user bisa masuk ke sini, bahaya gitu ya. Artinya hanya developer saja yang bisa. Makanya kita buat interface menggunakan PHP dari website yang kita buat melalui kontak form. Yang hanya aksesnya hanya bisa dia lakukan entry data, juga menampilkan saja. Kalau menampilkan artinya hanya dari sisi website saja gitu ya. Jadi si user ketika menguji website kita hanya mengisi data saja, data kunjungan gitu ya, atau kontak. Pesannya apa nanti muncul di sini. Ini kayak buku tamu ya, kayak gitu. Oke. Ini dari sisi tampilan. Sekarang ini dari sisi database. Sekarang dari sisi code-nya lagi. Kalau materi kita hari ini tadi tuh kalau di portal membuat database kontak form ya, sudah buat menghubungkan PHP dengan database kontak form. Ini sebenarnya sudah kita lakukan di minggu sebelumnya ya. Skripnya kayak gimana? Itu skripnya kayak gini. Skripnya sebentar, saya buka ininya dulu. Nah, skripnya kayak gimana? Ctrl O, CFG ya, konfigurasi. Nah ini dia. Ini kita sudah lakukan kemarin. Ini review saja. Artinya kita membuat 4 variabel plus 1 dan jadi 5 variabel ya. Yang pertama adalah untuk hostnya. Ini localhost defaultnya ya. Lalu username, password. Username ini username yang masuk ke database. Username untuk masuk ke database MySQL adalah root, passwordnya kosong. Ya. Passwordnya kosong karena secara default kalau di SMPP kalau kita install dari yang kita download itu passwordnya kosong. Jadi kita bisa setting. Tapi kalau misalnya kita udah upload ke hosting, website sudah online bisa diakses lewat internet, itu biasanya ada password. Nah, passwordnya kita masukkan. Ini karena kosong, berarti kosong juga. Database name, DB name, variabel DB name, ini bebas ya. Mau DB name, mau database name gitu kan. Boleh. Jadi kalau variabel user ini bisa kita bikin sendiri ya. Saya bikin DB name di sini. Nah, ini database yang kita buat tadi, yang saya buat tadi WD2 WD2. Tabel ini tidak dipanggil ya untuk mengkoneksikan. Satu script baris yang paling penting, kita buat koneksi dengan menggunakan fungsi MySQL ya. Diawali dengan kata new MySQL. Lalu kita panggil setiap variabel yang ada. Kayak gitu. Ini sudah kita lakukan kemarin ya. Ini warnanya abu-abu, baris 8 sampai dengan baris 16. Ini artinya untuk ngecek koneksi sebelumnya ya. Ini sudah kita lakukan. Baik. Sudah selesai. Ini untuk yang kasus untuk menghubungkan database dengan website. Ini nggak usah dicoba ya, sebelumnya sudah. Lalu yang kedua, menampilkan data kontak database dengan while. Nah, ini sebenarnya sudah ditampilkan kita ya. Ini baru satu yang ditampilkan, tapi dalam database-nya ada beberapa buah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5, sementara yang ditampilkan 1. Ini sudah kita lakukan minggu kemarin juga. Skripnya bagaimana? PHP-nya.
Ini ada di kontak ya. Kontak. Saya buka. Nah, di kontak. Halaman kontak ini ada di kontak form ternyata ya. Jadi dia memanggil file lagi di dalamnya. Nanti kita buka kontak form. Nah, ini kontak form. Nah, ini dia. Ini adalah script PHP yang ditampilkan di sini. Ini ada form, ada nama yang ditampilkan, Sofia Nur Anissa itu kan. Nah, ini forumnya dari sini mulainya. Dari baris keempat sampai baris ke-34. Intinya ada di table, baris 9 sampai dengan baris 32. Ya, kalau nama lengkap, email, website, pesan. Nama lengkap ini ada di baris ke-10 sampai dengan 13. Nah, ini nama lengkap. Yang perlu diingat adalah ketika membuat form harus lengkap. Jadi menggunakan tag input, atributnya tipe ya, type, tipenya text, lalu name-nya itu harus dimunculkan identitas. Ini penting sekali, name ini. Ini adalah identitas nilai yang akan ditangkap. Jadi apapun yang diisi ketika mengisi nama, itu akan diwakilkan, dibuatkan dalam sebuah variabel namanya nama. Nama ini penting, nanti akan dilempar ke dalam satu proses PHP file yang namanya save form PHP dengan metode post. Artinya ini nanti name ini jadi variabel ya, diwakilkan. Nggak boleh kosong, ya, harus ada. Dan nanti harus sama dengan prosesnya. Nanti kita lihat proses seperti apa. Email, website, pesan. Jadi semua tipe untuk nama lengkap email dan website itu tipenya input, tipenya teks ya. Kalau untuk pesan karena dia tidak terbatas tagnya ya, artinya kayak misalnya milih kayak blog gitu kan, paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, maka dia menggunakan tag HTML text area. Ada pasangannya. Name-nya jangan lupa itu pesan. Rows-nya berarti jumlah baris yang ditampilkan 4, kolomnya 60. Ya, kalau saya isi 10, nanti makin besar jumlah barisnya. Jumlah baris ini nih. Nah, ini nih. Ini kalau saya ketik misalnya 24 ya. Saya ubah, saya simpan. Lalu saya buka yang browser, maka baris kolomnya makin besar ya ke bawah. Nah, seperti ini. Walaupun ini fleksibel sebenarnya bisa ditarik gitu ya. Tapi secara default dia 24. Ini terlalu besar, saya kecilin jadi balikin lagi ke 4. Jadi 4 baris. Oke, saya simpan lalu reload. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke, itu sudah selesai. Kita testing ya. Ini kemarin masukin datanya melalui ppmadmin. Nah, itu tidak kita akan ubah input datanya melalui nama lengkap ini. Oke. Baik, kita mulai ya. Sekarang kita sebelum menampilkan menggunakan while, kita akan studi kasus pertama ya. Jadi yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan sekitar setengah jam atau 1 jam lah ya, kurang. Itu yang pertama kita lakukan sekarang adalah entry data dari kontak ke PHP ya. Sehingga dia nanti masuk ke database. Yang kedua, kita akan menampilkan data keseluruhan dari database ke website kita ya. Gitu. Ini yang kita lakukan sekarang, 2 ini. Selama setengah jam lebih lah ke depannya. Pertama adalah entry data melalui kontak PHP, berarti ini. Kita entry data, masukkan. Berhasil tidak dia masuk ke sini gitu kan. Nanti kita lihat. Ini sampai kontak ID 6. Berarti yang baru nanti 7. Tuh ya. Yang kedua, menampilkan data keseluruhan. Berarti menampilkan data keseluruhan dari database ke website menggunakan perulangan. Ini yang kita bahas. Perulangan while ya. Ini akan kita lakukan hari ini. Baik, yang pertama dulu. Kita cek dulu datanya baru ada 5, PID kontak ID-nya ada 6. Artinya kalau kita tambah baru, maka kontak ID-nya selanjutnya 7 berarti ya. Kita menggunakan mana lain misalnya. Ini kalau kita isi belum bisa dieksekusi karena belum dibuatkan
script penambah data. Oke. Jadi gagal, pasti gagal. Jadi kita fokus ke baris 9 sampai dengan 32. 9 sampai 32. Ya. Dimana kalau kita mengisi nama lengkap, email, website, dan pesan, itu nanti akan masuk ke dalam database ini. Nanti kita cek. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah form. Ada tag form, actionnya save form, metodenya post. Ini dua isian dari atribut yang harus diisi dan tidak boleh salah. Save form dan post. Lalu ada isiannya. Form ini ditutup dengan form juga ya. Ini diisi sebelum table, itu kan? Yang ini form ini diketik sesudah table. Jadi berkerangka gitu ya. Baik, bentar. Oke, ada yang masuk. Nah, apa yang kita lakukan? Kita berarti ketika mengisi form ini, ada nama, email, website, dan pesan. Ketika diklik tombol submit, ada tipe submit di sini ya. Dia akan mengeksekusi file saveform.php. Ya, dia akan menangkap nilai-nilai dari nama, email, website, dan pesan. Ya, dengan metode post. Yang kita lakukan sekarang adalah kita bikin file baru, file, new file, lalu simpan. Tadi nama filenya saveform ya. .php. Nah, ini dia. Kita ketikkan php, php gitu kan. Nah, kita panggil konfigurasi untuk penghubungnya. Tadi cfg.php ya. Nah, yang ini nih. Kita panggil ininya, file ini. Berarti include gitu kan. Nama filenya cfg tadi kita. Titik koma jangan lupa. Setelah itu, kita variabel-variabelnya lagi. Variabel ditangkap ada 3 tadi ya. Ada nama, email, website, dan pesan. Berarti bikin 4. Dolar nama gitu kan. Sama dengan, karena dia pakai metode post, berarti $_post. Nah ini. Variabelnya nama tadi kan. Nah, sesuaikan dengan input tadi form tadi. Lalu ada email ya. Email itu sama juga post. Kita pakai metode post. Ininya email juga. Titik koma jangan lupa. Lalu ada website. $post juga. Website. Yang terakhir tadi pesan ya. Pesan sama dengan $post. Variabelnya pesan. Titik koma. Nah, ini baru menangkap nilai-nilai yang masuk melalui entry data dari user ya, nama, email, website, pesan. Ini harus sama dengan ini yang post ini ya. Ada get, ada post. Kita pakai post karena kita menggunakan metode post di sini ya. Dan nanti di get itu nanti ditampil di alamat URL kalau ini enggak. Oke, apa yang lakukan setelah itu? Kita simpan dulu ya. Ini belum selesai. Kita tambahkan query ya. MySQL query. Nah, panggil variabel yang ini. Dan dari koneksi kita, variabelnya ini $con ya. Kita copy paste aja. Save form. Nah, ini kita panggil variabelnya untuk mengeksekusi localhost, username, password, dan database ya. Nah, ini database-nya diwakili oleh $con dipanggil. Lalu kemudian kita panggil insert ya untuk memasukkan perintah query. Perintah query-nya itu insert into nama tabelnya apa? Nama tabelnya kontak tadi ya. Betul ya? Coba kita cek dulu. Kontak. Ya, nama tabelnya kontak ya. Di atas ada nama tabelnya kontak. Oke. Kontak. Itu kan. Kontak into
Kontak, insert info kontak, value, nilainya apa gitu kan. Values, dalam kurung tutup, buka, tutup, gitu. Ada berapa kolom di tabel ini? Berapa kolom di tabel ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, termasuk kontak ID. Berarti yang kontak ID kita kosongkan, koma gitu kan. Lalu ada kolom apa tadi? Nama lengkap ya. Oh tidak, bukan nama lengkap. Jadi langsung ke dolar ini, karena dia nyangkut. Ini akan dimasukkan, ya. Berarti ini yang kontak ID kita kosongkan. Dia karena dia auto increment ya. Istilah auto increment sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu dolar nama, itu kan, koma, saya kasih spasi aja. Dolar email, lalu dolar website, lalu dolar pesan. Koma jangan lupa. Nah, itu dia. Terakhir, baris terakhir itu ada kita setelah mengisi, setelah diisi, itu akan dilempar ke halaman apa? Berarti dilempar ke halaman yang ini lagi. Masuk ke sini ketika mengisi ini, klik submit, dia akan melakukan proses script yang ada di save_form.php, lalu dilempar ke halaman kontak PHP. Jadi kembali. Artinya kita tambahkan halaman perintah fungsi header, itu kan, dalam kurung, lalu location-nya di mana gitu kan. Location-nya berarti setelah dieksekusi dia akan masuk ke kontak .php. Nah gitu. Oke. Jadi ini yang dilakukan. Halaman yang mengeksekusi pengentrian data ya. Oke, kita coba ya. Sebelum kita coba, kita cek dulu database-nya. Database-nya itu sampai dengan Arisal Yanuarafi 6 ya. Berarti nanti ada yang baru. Saya coba klik reload dulu. Nggak ada yang baru ya. Oke. Kita masukkan terakhir ini. Saya reload dulu. Saya masukkan contoh misalnya nama di sini, mahasiswa di sini siapa? Bunga Zahra ya. Nama lengkap Bunga Zahra. Emailnya misalnya bunga atau Bunga Zahra aja @Bung Hatta misalnya. Oh iya, kalau mahasiswa sekarang udah punya email Bung Hatta @. Ya. Udah tahu belum? Udah diumumkan di Instagramnya juga, Instagram Pustiko. Jadi emailnya menggunakan NPM. Misalnya Bunga Zahra, NPM-nya 18 sekian @bunghatta.id gitu. Passwordnya itu menggunakan tahun lahir, strip bulan lahir, strip tanggal lahir. Silakan dicek di IG-nya Pustiko, nanti ada juga. Website-nya misalnya http bungazahra.com misalnya. Ini pesan ke 7 misalnya. Tadi nomor 6 apa. Saya klik submit. Ini sudah saya isikan 4 komponen, nama, email, website, dan pesan. Saya klik submit. Nanti dia balik ke halaman kontak ya, kosong lagi. Tapi nggak tampil di sini karena belum kita tampilkan. Ya. Baru Sofia saja karena tidak ada perulangan. Nanti kita tampilkan berdasarkan perulangan. Nanti kita cek tadi Bunga Zahra kita masukkan, kita entry data. Saya klik kanan reload ya. Coba masuk ke Bunga Zahra ke database. Oke, masuk ya. Kontak ID-nya 7. Bunga Zahra. Ini pesan ke 7. Oke, siapa lagi? Coba saya Rika Indah Agustin. Coba saya masukkan Rika Indah Agustin. Emailnya misalnya Rika Bung Hatta misalnya aja, contoh ya. Websitenya misalnya rikaindah.com misalnya. Pakai HTTP, protokolnya. Pesannya ini pesan ke 8 misalnya. Saya submit. Oke, tidak tampil ya, karena belum kita bikin perulangan, masih Sofia. Sofia ini yang angka pertama, selalu yang tampilkan yang pertama. Saya reload, ada nggak masuk ke. Oke, muncul ya, Rinda Agustin. Sekarang, ini yang misi kita yang pertama, kita sudah selesai. Sukses ya.
Entry data dari kontak PHP ya menggunakan file save underscore forum.php tadi untuk eksekusinya. Oke, ini sudah berhasil. Yang pertama. Yang kedua lagi, menampilkan data keseluruhan. Artinya nanti ada proses perulangan. Ya, kita akan gunakan salah satu sintaknya while. Ya, kita udah belajar ada for, while, dan sebagainya ya, sebelumnya. Kita pakai while saja. Nah, ini kita akan tampilkan semua data yang ada di dalam database. Berarti ada sekitar 7 ya. 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Nah, ini yang tampil selalu Sofia. Karena nomor 1 ya. Bagaimana caranya? Berarti yang kita edit adalah halaman kontak .php gitu ya. Nah, halaman kontak ini. Kontak ini tapi ternyata di dalamnya ada kontak form, berarti kontak form yang diedit. Berarti kita fokus yang di baris 36. 36 sampai dengan 58. Ya. 36 sampai 58. Khususnya di bagian 36 sampai 38. Apa yang kita tambahkan? Perulangan ya. Ini sudah tampil tapi 1. Artinya kalau kita tambahkan perulangan, tinggal tambahkan saja while di sini. While dalam kurung. Itu kan. Lalu ini kita hapus titik komanya. Kita tambahkan kurung kurawa. Yang kita ulang adalah yang di dalam card. Div card ini ya. Yang diulang-ulang. Ini penutupnya mana? Setelah tabel. Ini berarti di sini. Nah, di sini kita tutup. Kalau ada kurung kurawa buka, nah ini berarti harus ada ditutup. Ditutup di sini. Jadi mengulang-ulang. PHP, tutup. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita klik ini, ada garis bawahnya. Ini juga ke klik ya, garis bawahnya nanti muncul juga. Nah, seperti ini. Jadi cuma menambahkan while di antara data untuk fungsi array. Page array ya. Saya simpan. Coba kita cek. Ini baru 1. Kalau saya reload, apakah muncul semua datanya? Oke, muncul. Semua data dimunculkan ya. Sofia ada, Rahman Wahyu ada, Budi Sunario ada. Nah, ini data yang muncul itu nomor 1 selalu Sofia ya. Kalau bisa juga di apa namanya? Di urutnya berdasarkan yang terbaru itu berarti yang paling atas. Berarti yang terakhir ini adalah Rika ya. Rika Indah. Gimana supaya munculnya Rika saja? Berarti di query-nya kita tambahkan apa ya? Descending kalau nggak salah. Nah, coba gini ya. Tambahkan satu kata des. Saya simpan. Artinya nanti di urutnya descending ya, bukan ascending. Reload. Error ya. Perintah descending. Perintah ini apa ya? MySQL tuh sort kalau nggak salah ya. Order by, kalau nggak salah pakai order by nih. Order by. Nah, nama kolom yang akan disortnya itu berarti berdasarkan ID ya, kontak ID. Jadi paling besar kontak ID descending. Jadi error ya. Saya simpan. Saya buka lagi ininya. Ini akan ada masalah di query-nya nih ya, di MySQL result-nya. Oke, saya reload. Nah, oke. Berhasil ya. Ini di sortnya descending, artinya tampilkan yang terakhir dulu. Rika, yang terakhir Sofia tadi. Gitu. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Beres. Nah, berarti misi kita selesai untuk 2 kasus. Oke, nanti code ini saya coba upload di GitHub ya. Jadi bisa di-download, bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Jadi tugas akhir nanti terakhir ya. Begitu. Oke, ini kalau banyak banget pakai paging nanti. Kita pakai paging. Minggu depan kita menggunakan paging ya, halaman. Misalnya ditampilkan per 10 atau per 5. Jadi kalau misalnya udah
1000 data, 1000 baris, 10-an ribu baris. Artinya kan dia memanjang nanti ke bawah, kan kurang bagus ya. Nanti ada halaman 1, 2, 3. Kita klik 2, halaman kedua, halaman ketiga. Kalau misalnya ada 30 data, artinya kalau kita tampilkan per 10 berarti ada 3 halaman. Kalau ada 300, berarti kalau tampilkan per 10 ada 30 ya. 1, 2, 3, sampai 10 di sini. Diklik gitu kan. Kayak gitu. Bisa dipahami ya. Nah, ini kita sudah membuat sebuah aplikasi web ya menggunakan PHP web yang sudah dinamis ya. Jadi sudah berbasis database. Begitu. Udah jam 11. Sampai setengah jam ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Cukup? Ada yang ditanyakan? Pasti bingung ya. Ya. Jadi yang sudah kita lakukan tadi, entry data dari kotak PHP menggunakan save form. Yang kedua, menampilkan data. Ya, nanti coba dipraktekkan. Ya. Kayak gitu. Ini sudah ada berapa orang di sini? 30 orang. Tadi 31 ya. Ada yang putus koneksi tadi. Oke. Cek dulu yang sudah. Dua kali. Kontak aja. Sini. Oke, baru 35 ya yang absen. Oke. Ada pertanyaan atau mau diskusikan? 11:02? Tidak. Oke. Kalau nggak ada nanti akan saya upload skripnya ya di GitHub saya ya, alamatnya nanti disertakan, bisa di-download ya. Oke, kalau tidak ada saya anggap paham. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan japri ya. Makasih banyak yang sudah hadir. Baik, saya cukup sekian untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk.